Nurwanisa, absen 26 dari kelas EI 3. Nah, sekarang ini kita bakal menjelaskan tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha sama tentang kerajaan Kutai. Oke, langsung aja. Kebudayaan Hindu lahir dari percampuran kebudayaan bangsa Arya dan Dravida. Agama Hindu berkembang dalam 4 fase, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Weda adalah periode ketika Weda sedang dikumpulkan. Sekitar pertengahan milenium kedua sampai pertengahan milenium pertama sebelum Masehi, kebudayaan yang muncul pada periode ini dikenal sebagai peradaban Weda, berpusat di bagian barat laut anak benua India. Zaman Weda itu dari tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Zaman ini ditandai dengan lahirnya kitab agama Hindu, yaitu Weda, serta lahirnya sistem kasta. Zaman Brahmana dari tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Kaum Brahmana memiliki peran dan kekuasaan sangat besar dalam kehidupan keagamaan. Mulai disusun tata cara keagamaan yang teratur, kitab Brahmana. Zaman Brahmana, zaman ini berpusat pada kehidupan keagamaan yang berupa ritual-ritual upacara, persembahan kepada keyakinan mereka. Pada zaman ini, kedudukan Brahmana sangat penting. Upanishad memiliki makna duduk dekat dengan guru untuk mendengar ajaran-ajaran suci kerohanian. Pada dasarnya, zaman Upanishad ini mengajarkan bagaimana mengatasi kegelapan dalam jiwa untuk mencapai kesadaran dan kebahagiaan. Adapun ajaran filsafat dalam Hindu dimulai sejak zaman ini. Zaman Upanishad dari tahun 750 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama. Sejarah agama Buddha dimulai dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai sekarang dari lahirnya Sang Buddha, Siddhartha Gautama. Dengan ini adalah salah satu agama tertua yang masih dianut di dunia. Zaman Buddha 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya ada teori masuknya Hindu nih. Yang pertama ada teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa Indonesia ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India, kasta Vaishya. Nah, yang kedua ada teori Ksatria. Menurut teori Ksatria yang dikemukakan oleh F.D. Kabos, agama Hindu dibawa oleh para prajurit India yang kalah dalam perang antar golongan. Mereka yang kalah kemudian meninggalkan India dan datang ke Indonesia. Yang ketiga ada teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan oleh J.C. Van Leer ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Nah, yang keempat ada teori arus balik. Menurut G. Kodes, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempelajari agama Hindu dan Buddha ke India, kemudian membawa pengetahuan tentang agama tersebut sekembalinya ke Nusantara. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-1 sampai 4. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman atau Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukan prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasila Raja dalam negara Kutai Kertanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai. Kertanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. 3 Raja Kerajaan Kutai. 1. Maharaja Kunduga dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya India. Pada awalnya kedudukan Kunduga adalah sebagai kepala suku. Setelah masuk pengaruh Hindu ke Indonesia, kemudian ia mengubah struktur menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja, dan dilakukan secara turun-temurun. 2. Maharaja Aswawarma. Sunting merupakan raja kedua dari kerajaan Martapura sekaligus anak dari Raja Kunduga. Aswawarma diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata warma berasal dari bahasa
bahasa Sanskerta. 3. Mulawarma adalah anak Aswawarma dan cucu Kundungga. Mulawarma dan Aswawarma sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari cara penulisannya. Perkembangan Kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahan Mulawarma, upacara penghidupan ini dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmanan dari orang Indonesia asli. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa rakyat sehari-hari. Selain itu, di bawah kekuasaan Raja Mulawarma, kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian dan perdagangan karena letaknya sangat strategis. Berakhir Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Darsmawati terbunuh dalam peperangan melawan Kerajaan Kutai Kertanegara dipimpin oleh Aji Pangeran Sinung Panji Mendapan. Atas penaklukan Kutai Martapura, Aji Pangeran Sinung Mendapan menggabungkan nama dari kedua kerajaan tersebut menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara in Martapura. Kutai Martapura sendiri berbeda dengan Kerajaan Kutai Kertanegara yang saat ini berpusat di Kutai Lama. Di lain sisi, Kutai Martapura berpusat di Muara Kaman.